Selamat pagi, jumpa di hari Selasa 16 April 2024. Dan sebelum kita beraktivitas, mari kita berdoa. Bapa Tuhan dan Juru Selamat dunia, kami ada di hari Selasa ini karena anugerah-Mu, kasih sayang-Mu bagi kami. Karena itu kami mau Engkau akan menolong kami ketika kami beraktivitas, ketika kami menjalankan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Firman-Mu akan kami baca Tuhan, karena itu Roh berdaulat dan memberi hikmat bagi kami untuk mendengarkan dan melakukan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, ada dua ayat di hari Selasa ini, 1 Korintus 15 ayat 5 dan 6 yang akan kita renungkan di hari ini. Begini firman Tuhan, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Tema kita di hari ini ialah Kristus bangkit. Benar-benar Dia hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus berulang kali menampakkan dirinya, mulai dari Kefas, ke-12 muridnya, dalam kurun waktu 40 hari setelah Ia bangkit. Sesudah itu kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Hal ini membuktikan bahwa Dia benar-benar bangkit dari kematian dan hidup. Penampakan Yesus Kristus membuktikan Dia benar-benar hidup dari kematian, menang atas kuasa kematian. Yesus Kristus memperlihatkan dirinya dengan berbicara, dengan berjalan, makan dan minum bersama, menunjukkan tanda luka di tangan dan di kaki dan di lambungnya. Yesus Kristus menampakkan diri dan berbicara tentang kerajaan Allah. Itu bisa kita baca dalam Kisah Rasul 1 ayat 3. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus bangkit sebagai bukti bahwa Dia anak Allah, seperti yang diucapkannya sebelumnya, sebelum peristiwa kematiannya. Dan itu banyak dicatat dalam kitab suci, Matius 17 ayat 22 sampai 33, Matius 20 ayat 19, Lukas 9 ayat 22 dan lain-lain sebagainya. Seandainya Yesus Kristus tidak bangkit, maka seluruh ucapannya bohong semata dan bisa dicap sebagai penipu. Seperti kata Paulus, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosa. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18 mengungkapkan itu. Saudara, selaku umat yang telah menerima keselamatan, patutlah kita bersyukur. Karena dengan kebangkitan Yesus Kristus telah mengembalikan citra kita sebagai manusia mulia. Tadinya telah hilang, beroleh kembali dan memiliki pengharapan yang pasti, sehingga hidup
tidak menjadi sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesaksian tentang Yesus Kristus yang hidup dan disaksikan oleh lebih dari 500 saudara-saudara menguatkan iman kita dan menanamkan pengharapan yang pasti sebagai orang percaya kepadanya. Anugerah keselamatan yang telah dikaruniakan oleh Yesus Kristus yang hidup hendaknya ditanamkan dengan keyakinan yang sungguh kepada setiap orang percaya, dimulai dari segenap anggota keluarga di rumah kita, memberi pengharapan untuk menjadi pegangan yang kuat, supaya tidak menyia-nyiakan yang sudah kita terima. Dan selaku keluarga Kristen, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, terus menambah sukacita dan kesetiaan, menjadi pewarta dan pemberi contoh untuk hidup dalam kasih Kristus. Amin. Mari berdoa. Tak putus-putusnya Tuhan, atas lawatan-Mu, karena firman telah kami dengar, dan firman ini menjadi suluh dan pedoman kami di hari ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.